Ya, koordinasi lah, jangan sampai ada gesekan di luaran itu loh. Kan jadi ada gesekan seperti itu. Kalau kita jaga lembur gitu kan, disangka ya Pak Ade sebagai koordinator jaga lembur disangkanya tukang dagang. Kan kami nggak enak. Sementara kami ya dari sana penataan itu sampai ke sini kan. Aksi pembongkaran pagar seng milik Hotel Pantai Indah Pangandaran yang dinilai menyalahi aturan dan menjadi alasan pihak hotel melarang pedagang berjualan di sepanjang pagar, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Peristiwa bermula ketika sejumlah pedagang mengeluh karena dilarang berjualan di sepanjang pagar hotel, yang berada tepat di bahu jalan. Pihak hotel termasuk memasang pagar seng sebagai penghalang proyek pembangunan benteng hotel. Menurut pengamatan di lapangan, pihak hotel tidak hanya memasang pagar seng, tetapi juga membuat portal berjajar setinggi 1 meter yang dirangkai rantai besi sepanjang lebih dari 200 meter, memagari sisi luar bangunan. Portal ini membatasi ruang gerak publik dan menjadi pemicu ketegangan utama antara pedagang dan pihak hotel. Secara hukum, jalan dan bahu jalan adalah aset negara yang tidak dapat diklaim sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pemanfaatan jalan wajib mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh mengganggu fungsi jalan. Pemasangan portal atau penghalang permanen juga melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Jalan Lingkungan. Diharuskan di sini, ya, di atasan, ya kalau ada jelas suratnya apa, ya paling bagus, ya. Jadi saya serahin ke atasan saya, gitu, ya. Saya cuma bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Tapi kalau nggak ada surat nggak ada apa, susah saya ngelaporin ini bagaimana, gitu, bagaimana. Nah, ya, gitu. Nah, jadi siapa salah siapa benar? Ya seharusnya mau magar dulu pun harus ada izin dulu ke daerah setempat Ya, ke Pemda. saya udah mau. Akhirnya kan pedagang semua ke sana tuh bilang. Iya. Yang menegur siapa? Ini kan baru itu si bupati. Betul. Dia izin ke saya enggak bikin pagar di situ. Itu kan tanah harim katanya. Kalau tanah Pantai Indah saya menghadap ke yang punya Pantai Indah, kata bupatinya langsung barusan ke sini. Misalkan ke sini sudah dibongkar itu kan bupatinya di sini barusan sama Pak JJ malam berduaan. Ini bilang nggak ke Pemda, kalau ini tanah Pantai Indah, bupati akan ke sini lapor, minta izin suhun. Ini kan harim, bukan yang Pantai Indah aturannya. Koordinator Jaga Lembur, Ade Sukanda alias Ade Entik, memimpin langsung pembongkaran usai adu mulut dengan pihak hotel. Ketegangan sempat terjadi ketika Ade Entik berdebat dengan perwakilan hotel. Keduanya saling menuntut bukti administrasi. Karena tidak menemukan titik temu, Ade Entik akhirnya memerintahkan anggota Jaga Lembur untuk membongkar pagar seng tersebut secara langsung. Kalau jalan umum dipasangi rantai begitu, yang jelas ini perampasan ruang publik. Ini bukan tanah hotel, ini akses warga. Kita tidak bisa diam, tegas Ade Entik. Menurut Ade Entik, pemasangan pagar tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Yang saya tanyakan adalah surat izin pembangunan benteng itu. Apakah benar sudah sesuai prosedur? Karena pagar seng itu berdiri di bahu jalan, dan jelas melanggar aturan, ujar Ade Entik kepada media. Tak hanya itu, ia juga meminta seluruh pedagang yang sebelumnya diusir untuk kembali ke tempat berjualan semula. Selama belum ada penertiban resmi dari pemerintah daerah, pedagang berhak mencari nafkah di ruang publik. Jangan ada arogansi dari pihak manapun, tegasnya. Aksinya berlangsung secara ketat namun tegas. Portal rantai yang belum dibongkar kini menjadi sorotan baru dari Jaga Lembur. Kalau perlu, portal pun akan kami bongkar kalau terbukti melanggar, tambah Ade. Pihak Hotel Pantai Indah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. Awak media telah mencoba meminta konfirmasi, namun pihak hotel menolak berkomentar. Jaga Lembur juga meminta pemerintah Kabupaten Pangandaran segera turun tangan. Mereka menilai pembiaran terhadap penguasaan ruang publik oleh swasta bisa menciptakan konflik horizontal yang lebih luas. Kalau dibiarkan, investor terlihat menguasai ruang publik, warga kecil mau usaha di mana? Pemerintah harus hadir dan tegas, kami akan terus mengawalnya, pungkas Ade Entik.
Masalah tadi pembongkaran seng, saya kan dari awal pun udah memanggil mandornya. Kenapa kok dibenteng semua? Pedagang kan yang di sini kan banyak kayaknya pindah ke tidak dibolehkan untuk berjualan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Saya udah menegur beberapa kali. Tiba-tiba yang punya Pantai Indah itu saudara Bos Suyen merasa dia itu kaya barangkali, dianggapnya pedagang itu tidak ada harga dirinya. Saya kan tadi dianggap tukang dagang juga, kan jadi marah akhirnya. Dulu setelah dipanggil ke kantor saudara Madon Dedi, itu kenapa dibenteng semua? Pedagang kan semua tamplok ke sini, yang tidak boleh sama pemerintah. Seharusnya koordinasi dengan jaga lembur dulu. Separuh dulu ini beres pindah ke sana, ini beres pindah ke sini. Enggak, sebetulnya gampang kalau kita koordinasi, nggak perlu kita emosi. Karena apa? Kita itu kan penataan ini dari awal dari sana. Yang rawannya itu kan dari sana perahu dan pedagang. Yang semakin pedagangnya digemari sama orang-orang nelayan yang hanya iri, kenapa itu boleh? Akhirnya saya ke sini. Saya sudah dipanggil berapa kali, tapi dia minta seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya dia kemarin bilang 3 bulan lagi. Saya kan udah menghimbau kepada pihak mandornya, ke pihak bosnya. Kenapa dibongkar semua? Harusnya bertahap. Kasihan pedagang kecil mau jualan. Saya selalu menegur karena itu pun rakyat kecil. Tapi karena pemerintah itu akhirnya semua harus rapi, ya kita menyangka barusan saya bongkar ini langsung. Saking tidak menghargai lah. Tidak ada lapor ke jaga lembur gimana caranya. Tidak koordinasi. Tidak ada koordinasi lah. Itu saya barusan marah spontan. Karena saya juga bersinggung, menyelek, menghina ke pedagang tersebut. Ada media pun tadi tahu lah kenapa saya marah itu, karena ya itu terpancing seperti itu. Merasa dia itu kaya barangkali, dianggapnya pedagang itu tidak ada harga dirinya. Saya kan tadi dianggap tukang dagang juga, kan jadi marah akhirnya. Dulu setelah dipanggil ke kantor saudara Madon Dedi, itu kenapa dibenteng semua? Pedagang kan semua tamplok ke sini, yang tidak boleh sama pemerintah. Seharusnya koordinasi dengan jaga lembur dulu. Separuh dulu ini beres pindah ke sana, ini beres pindah ke sini. Enggak, sebetulnya gampang kalau kita koordinasi, nggak perlu kita emosi. Karena apa? Kita itu kan penataan ini dari awal dari sana. Yang rawannya itu kan dari sana perahu dan pedagang. Yang semakin pedagangnya digemari sama orang-orang nelayan yang hanya iri, kenapa itu boleh? Akhirnya saya ke sini. Saya sudah dipanggil berapa kali, tapi dia minta seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya dia kemarin bilang 3 bulan lagi. Saya kan udah menghimbau kepada pihak mandornya, ke pihak bosnya. Kenapa dibongkar semua? Harusnya bertahap. Kasihan pedagang kecil mau jualan. Saya selalu menegur karena itu pun rakyat kecil. Tapi karena pemerintah itu akhirnya semua harus rapi, ya kita menyangka barusan saya bongkar ini langsung. Saking tidak menghargai lah. Tidak ada lapor ke jaga lembur gimana caranya. Tidak koordinasi. Tidak ada koordinasi lah. Itu saya barusan marah spontan. Karena saya juga bersinggung, menyelek, menghina ke pedagang tersebut. Ada media pun tadi tahu lah kenapa saya marah itu, karena ya itu terpancing seperti itu. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.